Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita masuk dalam keheningan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pertolongannya. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Bila saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Bapa menolong agar kami mengerti dan biarlah dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan menerima renungan dengan judul Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Renungan ini terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah Yesus itu? Sebelum Bapak, Ibu, dan Saudara menjawab, ternyata Tuhan Yesus sudah menjawab dengan pasti kepada kita. Siapa sebenarnya dirinya untuk kita? Di Yohanes 10 ayat 11a, Akulah gembala yang baik. Jawaban yang begitu singkat. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah sudah tahu konsekuensi dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut? Pada umumnya, kalau kita manusia akan mengadakan relasi atau hubungan dengan Tuhan, pertama sekali dibangun adalah dari orang itu sendiri. Orang itu dengan imannya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, membangun relasi dengan Tuhan itu ternyata tidak mudah. Ternyata membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu akan terdapat rintangan atau tantangan yang harus dihadapi. Tantangan kehidupan, atau kita menyebutnya sebagai salib. Salib yang harus kita pikul. Salib kehidupan. Dan tidak jarang bila kita mendapati permasalahan di dalam kehidupan kita, kita kemudian mudoroso, apa to salahku? Kok terjadi seperti ini? Apa aku kurang dekat dengan Tuhan? Padahal sudah setiap minggu pergi ke gereja. Dahulu sebelum adanya COVID, sudah sering ke gereja, bahkan hampir setiap hari berkegiatan di gereja. Kenapa kehidupan saya seperti ini? Apa yang masih kurang denganmu ya Tuhan? Kadang-kadang terjadi pertanyaan semacam itu. Apa yang kita lupakan atau apa yang kita tidak mengerti? Ternyata untuk membangun relasi kepada Tuhan tidak semudah apa yang kita ucapkan. Dan perlu kita ketahui juga, atau mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara lupa, Tuhan pun telah membangun relasi dengan kita.
Jadi tidak hanya sepihak dari manusia itu yang berusaha menjalin hubungan dengan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan pun sudah membangun relasi dengan kita manusia. Dan itu terjadi tidak hanya sekarang ini, tetapi Tuhan itu sudah menjalin hubungan dengan manusia itu sejak manusia pertama diciptakan. Sejak Adam diciptakan, Tuhan sudah menjalin hubungan. Itu bisa Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama. Tuhan tidak egois, tidak hanya menuntut kita untuk dekat padanya, tapi Tuhan pun sudah terlebih dahulu menjalin hubungan dengan manusia. Di Perjanjian Lama banyak ditulis kalau Allah itu telah menyatakan dirinya lewat para nabi. Dan setelah itu lebih jauh lagi kasih Tuhan lebih disempurnakan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Ini tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Dalam segala hal telah menjadi sama dengan manusia, kecuali satu, dosa. Tidak sama. Dan perlu kita pahami bahwa Tuhan pun terus dan terus menjangkau kita. Ini yang disebut sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus menegaskan kembali, gembala seperti apa Tuhan Yesus itu? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan penuh cinta menyerahkan hidupnya bagi kita. Lantas, mengapa kita takut dan bimbang dengan semua realitas kehidupan saat ini? Terlebih saat di mana dunia sedang dilanda wabah COVID-19, di mana banyak penderitaan, kesulitan, kekurangan di sana-sini. Kita jadi khawatir, cemas, dan takut. Padahal Tuhan dengan kasih-Nya sendiri benar-benar memberikan rasa aman bagi kita selama kita benar. Selama kita benar dan benar-benar mau dengan tulus hati menjalankan semuanya dengan iman akan Tuhan Yesus. Kita semua adalah milik Yesus. Tuhan Yesus pun milik kita semua. Tuhan Yesus mengenal siapa kita. Dan untuk itu, kita harus membangun relasi dengan Tuhan dalam iman agar semakin mengenal Tuhan Yesus. Ini tertulis di Yohanes 10 ayat 14. Apakah kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih jauh? Tuhan Yesus itu berbeda dengan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-dombanya itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 12. Kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar memberikan rasa aman setiap saat, maka kita jangan ragu untuk menyerahkan seluruh karya hidup kita kepada Tuhan Yesus di dalam iman. Mengapa kita harus melakukan ini? Tentu saja karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya. Tuhan Yesus mengenal kita tidak hanya sebatas sebagai pengikutnya, tetapi benar-benar mengenal setiap individu sebagai
gembala yang baik, Tuhan Yesus tidak memanggil seluruh dombanya langsung, tetapi satu persatu, agar kita tetap dalam pemeliharaannya. Yohanes 10 ayat 3. Tuhan Yesus tidak memandang latar belakang kita, apakah kita ini golongan bersunat atau tidak bersunat, seperti yang terjadi dalam bacaan leksionari Kisah Rasul 11 ayat 1-18. Ini tidak sama artinya dengan ketika mengikuti Yesus, maka semua akan aman-aman saja, semua terkendali, enak, setiap masalah tuntas, pekerjaan terselesaikan dengan baik. Tidak. Tuhan Yesus memberikan rasa aman dari segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Namun Tuhan Yesus tidak menuntaskan sekelumit realitas dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengalami bagaimana harus berproses sebagai manusia. Yesus sendiri mengalami bagaimana harus memanggul salib dan menderita untuk kita. Namun Tuhan Yesus tidak pernah lari dari kenyataan yang harus diterima. Tuhan Yesus ingin kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati, sebab Dia adalah gembala baik yang memberikan kita pengasuhan, namun juga didikan. Kita menanggapi kasih-Nya dengan ikut ambil bagian dalam tugas dan karya dalam hidup kita, berjuang dengan tak pernah putus asa dan tidak ragu, bahkan lari dari realitas-realitas yang kurang mengenakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah memberikan rasa aman kepada kita setiap saat, tidak hanya di saat kita takut dan ragu. Kita harus menghadapi semua realitas itu bersama dengan Yesus, dengan iman, bukan dengan ketakutan dan keraguan. Tidak hanya di saat duka, tetapi di saat sukacita pun kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Sehingga dalam situasi apapun kita dapat berdoa, Tuhanlah gembalaku, takkan aku kekurangan. Mazmur 23. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala yang mengenal pribadi kita. Dengan bersyukur, tidak hanya dalam situasi yang enak dan nyaman saja. Selamat berkarya bersama Yesus dan mengenal Yesus lebih jauh dari yang kita pahami saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, Engkau telah mengaruniakan Tuhan Yesus, Gembala dan pembimbing kami. Kami mohon kiranya kami senantiasa bersama Tuhan Yesus dapat menghadapi semua realitas kehidupan ini, hingga kami beroleh kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.